Hai, hai Sobat LKC, apa kabar? Udah lama sekali ya kita nggak ngeposting video. Biasanya hanya posting short aja. Paling nggak 1 tahun belakangan atau selama tahun 2025 itu kita nggak posting sama sekali. Dan memang sibuk dan nggak ada waktu. Jadi insya Allah tahun ini kita akan mulai share lagi video-video, nggak hanya short. Semoga video-video ini bermanfaat untuk teman-teman yang membangun usaha di bidang crafting ataupun yang memang sekedar hobi aja. Hari ini aku akan bikin video tutorial tentang cara pembuatan produk ini. Ini signage ya teman-teman. Signage itu biasanya ada yang nempel di pintu, kadang juga nempel di dinding, beberapa ada yang bilang di meja atau table signage gitu. Dan untuk menandai sesuatu, kalau di dinding atau di pintu biasanya itu menentukan ruangan apa, misalnya kayak laboratorium atau ruangan kepala sekolah, ruangan direktur gitu ya. Dan hari ini kita akan bikin produk ini tujuannya biar teman-teman yang ingin membuka usaha di bidang yang sama mungkin masih bingung, ragu ini gimana sih bikinnya, atau kalian yang memang aku customer nih, emang sesusah apa sih bikin produk ini? Nah, ayo ikutin ya. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita custom dulu teman-teman. Kita custom, ini ukurannya 5x25. Jadi kalau bahannya akan kita hitung jadi 10x25. Nanti kita akan bagi tengahnya. Ini ukuran 10x25 ya. Oh iya, ini aku ngeditnya di Corel ya teman-teman. Kalau teman-teman punya aplikasi lain yang serupa, yang mungkin bisa memudahkan juga seperti Corel, ya boleh. Bisa yang mana aja, yang penting terhubung dengan mesin kalian. Nah, ini udah kita bikin karena kebetulan customernya minta tulisannya itu sudah dipesan. Dan untuk tulisan itu sendiri, kalau kita di sini customer tuh boleh request tulisan apa aja. Sudah dipesan, reserved, atau sudah direservasi, itu boleh apa aja ya. Yang penting dengan mengikuti keinginan customer itu biasanya akan meningkatkan penjualan juga, meningkatkan jumlah pesanan yang masuk. Nah, ini kita edit dulu fontnya. Fontnya yang jelas terbaca aja sih kalau kita di sini. Yang pasti nggak pakai font yang sulit untuk dilihat dari jarak jauh. Nah, ini ada atas nama. Jadi di atas nama ini nanti bisa ditulis siapa yang memesan meja tersebut. Karena ini untuk meja restoran, kafe, atau ya dan lain-lain lah begitu ya. Nah, ini kita kasih garis di bawahnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung bikinkan pembatas, teman-teman. Nah, pembatas itu di tengah, itu nanti biasanya kita gunakan untuk bending, supaya posisinya tengah. Posisinya itu presisi ya, antara atas sama bawah atau antara belakang dan depannya. Karena nanti tulisannya akan dibikin kiri kanan. Udah gitu, kita langsung copy aja tulisannya ini. Tulisannya kita copy dan kita pindahkan ke bagian atas. Nah, kalau udah dipindahkan, tulisan ini langsung kita balik teman-teman. Kita balik seperti ini. Nah, langsung kita blok dan di hairline. Jadi kita sisakan pinggirnya aja, garis pinggirnya aja, karena nanti akan kita marking. Markingnya itu supaya pengelupasan bagian tulisan dan garis itu mudah. Jadi yang kita cutting itu hanya pinggirnya aja. Ini kita langsung ke aplikasi laser. Kita pakai RD Work di sini ya. Di aplikasi laser bagian ini kita kasih warna biru. Ini nanti cuttingnya hanya marking dan bisa, tapi nggak tembus markingnya gitu. Yang tembus itu hanya bagian hitam ini. Nah, yang ini kita tandai hitam. Yang ini nanti tercutting. Ini prosesnya ya teman-teman. Kita siapin bahannya dulu. Ini bahannya. Dan langsung kita ekspor ke mesin. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung cek di mesin. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah muncul di mesin seperti ini, kita langsung ini tentukan lokasinya dulu. Nah, kalau udah di framing seperti ini, baru bisa kita mulai cutting.
Ini supaya nggak keluar dari bahan ya teman-teman. Nah, langsung kita proses. Ini prosesnya ya cukup lama sih, nanti ini kita akan percepat aja ya. Tapi kalau teman-teman mungkin mau lihat prosesnya sampai selesai seperti apa juga boleh. Nah, ini udah jadi, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa matikan mesin dulu. Nah, ini proses selanjutnya, kita kelupasin. Ini yang bagian kita marking tadi, kita kelupasin dulu. Karena ini akan kita pilok warna hitam. Ada juga sebagian orang yang pakai spidol, atau spidolnya nggak boleh yang broad maker ya teman-teman, karena pasti nanti terhapus, pakainya yang permanen. Atau ada juga yang pakai cat tembok, kita nggak tahu, tapi kita di sini pakai pilok untuk model yang seperti ini. Dan kalau teman-teman nggak punya mesin laser, ini bisa diakali dengan stiker cutting teman-teman. Jadi tinggal tempelin stiker cuttingnya. Jadi harus ada akriliknya dulu. Potong manual, untuk akriliknya dipotong manual. Nah, untuk tulisannya teman-teman bisa langsung pakai stiker cutting aja, tinggal ditempel udah jadi. Tapi kalau pakai akrilik bening berarti bagian putihnya atau bagian alasnya ini yang kita cat. Karena di sini kami udah pakai akrilik warna putih, jadi kita tinggal cat yang warna hitamnya aja atau untuk tulisannya aja. Nah, ini udah selesai teman-teman, kita langsung cat aja. Nah, kalau udah kita cat merata seperti ini, jangan lupa kita tunggu kering. Biasanya 10 menit juga udah kering teman-teman, karena pilok itu keringnya lebih cepat. Dan kalau masih kurang rata, jangan lupa dicat ulang supaya hasilnya bisa lebih hitam seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, proses selanjutnya apa? Ya tinggal kita bending. Jadi selain punya mesin laser untuk model seperti ini, teman-teman juga harus punya alat bending. Ini biasanya nggak bisa pakai yang kayak catokan, itu nggak bisa karena ukurannya lebih panjang ya. Saya juga nggak tahu sih apakah ada catokan bending yang panjang, lebih panjang daripada yang biasanya. Tapi biasanya kami pakai alat bending seperti ini. Nah, alat bending ini yang mempermudah proses menekuk atau membending si akrilik ini. Nah, jadinya seperti ini, kita bentuk seperti tenda ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, kita diemin dulu sebentar. Kalau lebih mudah sih sebenarnya bikin tempat buat naroknya gitu teman-teman. Sebenarnya ada di luar, cuman karena hari ini aku malas di ruangan kerja itu kan agak panas siang-siang begini, jadi kita di sini aja di dalam. Karena di sini lebih adem, jadi harus nunggu. Karena kalau langsung kita lepas, dia kembali ke posisinya dan bentuknya jadi nggak seperti tenda seperti ini. Nah, itu udah kering dan caranya aku kalau nggak pakai alat penahan itu ya, nah kayak gini. Jadi kita samakan posisinya sama yang tadi udah jadi. Nah, kalau kayak gini kan tekukan tendanya itu jadi sama teman-teman. Nah, ini sama, kita tahan dulu sebentar sampai dia udah dingin dan bisa dilepas, jadi nggak kembali ke posisinya yang semula.
Nah ini dia barangnya udah jadi. Ini kebetulan ada 5 orderan dari customer ya yang custom, yang minta tulisannya sudah dipesan dan ada atas nama di bawahnya. Nanti tulisannya harus pakai spidol broad maker, atau ada juga yang pakai kertas sih, nanti ditempel pakai selotip. Jadi kalau dilepas dia nggak ada sisa menghitam seperti pakai spidol. Nah itu kembali ke pilihan masing-masing sih, mana yang nyamannya aja. Oke teman-teman yang mau order, jangan lupa ini toko kita. Oke, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mungkin ingin memulai usaha di bidang crafting. Semoga usahanya lancar, dan bagi yang hanya sekedar hobi, tetap bertahan dengan hobinya karena ini hobi yang bikin mood kalian naik. Dan bantu juga ya channel ini supaya lebih berkembang dan semangat untuk upload video. Dibantu like, comment, dan share. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.